tagline kita itu seolah-olah ada di depan sebuah peristiwa. Betul. Tapi saya pikir itu bukan sesuatu yang kebetulan, walaupun itu adalah refleksi. Karena biasanya kita berpikir tagline itu adalah sesuai dengan kondisi tahun laporan itu dibuat. Iya kan? Betul. Seingat saya sampai tahun 2028 dalam peta jalan dari industri keuangan non-bank dikatakan bahwa dana pensiun itu harus bertransformasi. Ada 3. Yang pertama digitalisasi, yang kedua kita bicara pensiun bagi pekerja non formal, informal, yang ketiga kita bicara pergeseran yang dulu namanya manfaat pasti menjadi iuran pasti. Pengalaman kita dengan tadi tagline tadi ya, pada saat kita memikirkan ke depan dan menaruh hati kita di sana, kita tahu ke depan ini kira-kira tantangannya seperti apa, dan kita bawa spirit supaya tantangan ini bisa kita tangani dengan baik atau kita hadapi dengan baik. Nah, spirit pasti lanjut di tahun 2025 itu berkaca kepada tantangan yang kita mungkin hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Sobat Dapen. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Dapen Bun Podcast. Kali ini adalah Dapen Bun Podcast yang ke-12. Kali ini adalah awal tahun, membawa semangat baru, membawa tujuan baru. Narasumbernya adalah yang sudah kita kenal di industri Dapen, di Dapen Bun ataupun di Asosiasi Dana Pensiun. Kali ini adalah satu sosok yang kita sudah sama-sama tahu. Beliau adalah seorang yang inspiratif, teman-teman. Visinya jauh ke depan, selalu sudah mempersiapkan sebelum terjadi. Jauh-jauh hari sudah disiapkan. Dan kali ini tagline-nya adalah ini yang kalau teman-teman nanti bisa sama-sama kita dengarkan, agak unik. Dapen Bun pasti lanjut. Nah ini Pak Edwin, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Agak ketinggian tadi openingnya, kan kalau jatuh sakit ntar. Tapi izin Pak Jur, tadi memang kalau dilihat kemarin ini semangatnya dari Dapen dan teman-teman semua memang butuh suatu yang semangat tinggi Pak Edwin, yang memang dibilang ketinggian ya memang seperti itu namanya, harapan, cita-cita. Bicara izin Pak Edwin, bicara pasti lanjut. Ya. Pasti lanjut itu ada 2 kata yang tidak sembarangan, dan ini jadi tagline di 2025. Pasti dan lanjut. Bicara pasti lanjut, pasti kita berbicara mengenai perjalanan yang tidak singkat. Artinya ada fase-fase yang sudah dijalani oleh Dana Pensiun Perkebunan gitu. Kalau kita lihat kemarin tanggal 8 Januari hari Rabu tepatnya, kita Dana Pensiun Perkebunan itu merayakan HUT yang ke-49. Artinya didirikan kurang lebih hampir 49 tahun, Pak. Ya. Perjalanannya nggak singkat lah, Pak. Singkat ya. Sama-sama sudah diketahui bahwa begitu banyak satu proses. Pada awal didirikan bentuknya adalah Yayasan Dana Pensiun Perkebunan. Pada saat itu didirikan oleh 30 PTPN. Banyak sekali. Berjalannya dengan perjalanan waktu, ada terbitnya Undang-Undang tahun 92. Jadi artinya lebih dulu nih, Pak. Udah disiapkan. Undang-undang belum terbit, tapi sudah terbit, Pak. Kita sudah mendirikan. Kemudian ada satu proses di tahun 1997. Berubah menjadi pemberi kerja itu menjadi 22. 1 pendiri, 21 mitra pendiri. Dan ada transformasi lagi berkelanjutan sesuai dengan pergerakan bangsa ini. Di bulan Desember 2023 terjadi transformasi di PTPN Group. Pemberi kerja kita menjadi 10. 1 pendiri dan 9 pemberi mitra pendiri. Nah, Pak Edwin bisa diceritakan Pak, kilas baliknya gimana nih Bapak sampai akhirnya Bapak menyongsong ini pasti lanjut. Gimana Pak Edwin? Baik, makasih Pak Faisal. Selamat pagi, siang, sore, malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama tentu karena ini podcast pertama di tahun 2025. Kapanpun ini didengarkan maka tetap ucapannya adalah selamat memasuki menjalani tahun 2025. Semoga kita semua selalu sukses, selalu sehat, diberkahi dan bisa berkarya demi kemaslahatan siapapun stakeholder kita nanti. Kalau lihat saya sedikit kilas balik ya, ini 49 tahun ya usia Betul, dana pensiun sejak yayasan. Sudah tidak muda lagi, Pak. Tidak muda lagi. Bilang setengah abad. Ya, dan kalau kita lihat di industri dana pensiun sebenarnya tidak banyak yang usianya di atas 40 di tahun 2025 ini. Tidak banyak menurut saya. Dan tahun 76, saya lahir tahun 72, berarti usia saya masih 3 tahun lebih sedikit tuh, 3,5 tahun. Betul. Nah, berarti memang diceritakan tadi itu sebelum PP terbentuk tahun 76, PP terbentuk tahun 97 dan kita sudah duluan gitu ya dengan undang-undang tahun 92. Ini menandakan bahwa sebenarnya di industri perkebunan pemikiran untuk menjadikan peserta sejahtera dan tetap mempunyai kehidupan yang layak pada saat purna karyanya itu sudah ada sejak lama. Itu poin pertama. Bertransformasi, tadi katakan dari 30 menjadi 22, 21, sekarang 10, tetapi spiritnya sama. Regulasinya mungkin berbeda, tetapi spirit itu sama. Bayangkan yang hype per tahun 2025 kita masih bicara bahwa menabung untuk pensiun itu penting. Jadi apa? Yang dipikirkan tahun 76 masih valid sampai sekarang. Masya Allah. Masih valid sampai sekarang. Masih valid, Pak, ya. Bahwa menabung untuk masa depan, untuk masa purna tugas itu menjadi penting. Betul. Oke, itu satu kita pegang ya. Satu, Pak, ya. Kita pegang satu. Terus kemudian saya join ke Dapen kan mulai tahun 2017 ya. Iya, Pak. Nah ini waktu ulang tahun Dapen yang ke-49 saya iseng-iseng melihat tagline kita. Bahwa entah kenapa tagline kita itu seolah-olah ada di depan sebuah peristiwa. Betul. Tapi saya pikir itu bukan sesuatu yang kebetulan walaupun itu adalah refleksi. Karena biasanya kita berpikir tagline itu adalah sesuai dengan kondisi tahun laporan itu dibuat. Iya kan? Betul. Pada saat kita membuat 2020, kita berpikir 2019. Tapi kan kita balik ini. Iya. Mulai saya join, kita bilang bahwa kita membuat tagline di awal tahun itu bukan based on laporan kita tahun lalu, refleksi. Tapi ke depan. Tapi ke depan. Iya, betul. Nah itu terjadi. Kita ngomong digital tahun 2020 awal, untuk AR 2019, ternyata ada COVID. Iya, Pak. Ya, setelah itu berturut-turut ya. Jadi langsung memanfaatkan. Iya, bahkan seingat saya untuk 2019 itu kita bicara SDM tuh. Betul. Ingat ya, SDM hebat, pelayanan mantap. Waktu itu ya. Iya. Nah, waktu itu kita dapat juara 1 tuh di GCG-nya. Bayangin kita bicara SDM di tahun 2019, 2020 kita bicara digital, kita bicara budaya kerja di tahun 2021, kita bicara kesiapan kita di 2022, dan terakhir kita bicara when we become SWI, kita bicara di 2023, di 2024 awal kita bicara mengenai gerak cepat kerja cermat. Dan saya harus akui bahwa untuk tahun 2025 ini adalah tagline tercepat yang kita putuskan. Bahwa apa sih yang kita pikirin tahun 2025? Oh, Dapenbun itu adalah bilangnya pasti lanjut. Ingat ya, tadi di awal saya bilang lanjut. Kenapa? Valid, bahwa menabung untuk masa purna tugas itu masih valid sampai sekarang. Kita melanjutkan spirit itu. Iya. Ya kan? Jadi itu salah satu spirit yang muncul dari ya. Pasti lanjut, Pak, ya. Lanjut itu adalah melanjutkan spirit. Melanjutkan spirit. Kita bilang pasti,
itu punya dua makna filosofis yang penting. Pasti yang pertama itu adalah menjamin kata kedua tadi, bahwa Dapenbun akan terus menjaga spirit yang sejak awal dan sampai sekarang belum berganti. Filosofis yang kedua adalah kita mengadaptasi perubahan yang terjadi. Kita sesuaikan. Seingat saya sampai tahun 2028 dalam peta jalan dari industri keuangan non-bank dikatakan bahwa dana pensiun itu harus bertransformasi. Ada 3. Yang pertama digitalisasi. Yang kedua kita bicara pensiun bagi pekerja non formal, informal. Yang ketiga kita bicara pergeseran yang dulu namanya manfaat pasti menjadi iuran pasti. Nah, ini sampai di sini kita lihat ya bahwa poin kedua kita tidak touch di sana. Tapi kembali lagi kita, seingat saya tahun berapa ya, saya lupa, kita bicara digital kan? Betul. 2021 kalau saya tidak salah ya. Digital itu di 2020 Pak. 2020 pada saat kita bicara masalah COVID kan ya. Itu masuk peta jalan sekarang yang kita pikirkan tahun 2020. Kita sudah lebih dulu Pak ya. Kita sudah lebih dulu. Kita bilang bahwa baru keluar. Ya. Kita sudah lebih dulu mengenai digital. Betul. Sahabat boleh kita apresiasi dulu Bu ya buat itu apa base kita ya. Nah, tapi waktu itu bukan karena kita tahu ada COVID atau apa. Waktu itu sebenarnya kita berpikir kan bahwa kita itu jumlah pesertanya paling besar. Sekarang kan 240 sekian ya. 260. Waktu saya join masih 300-an ribu. Nah, itu buat saya akan sangat susah di manage tanpa digital. Tapi ternyata begitu kita mikirin digital, bukan hanya memanage jumlah peserta yang besar, tapi memanage kondisi-kondisi yang ada kan. Betul. Dulu kita bicara COVID, 2 tahun terakhir, mungkin Pak Faisal juga tahu kita bicara mengenai data. Betul. Iya kan? Bagaimana dari akurasi data Pak. Dari paper menjadi non-paper. Kalau dulu kita cari file itu bisa 3 hari belum tentu ketemu, kita bisa ketemu sekarang dalam 3 menit. Betul. Karena semuanya ada di gadget kita ya. Semua masuk di gadget Pak. Ya. Bisa dilihat. Nah, dan laporan juga begitu. Nah, spiritnya waktu itu sederhana, tapi ternyata kita masuk dan menjadi peta jalan buat otoritas. Saya melihat bahwa kita belum sempurna di urusan digital, tetapi kita sudah mengikuti dan kita akan update, mungkin bukan yang terdepan dan terbaik dan tercanggih, tapi kita selalu bilang kita yang paling bisa optimal nanti. Sekarang poin ketiga mengenai pergeseran dari manfaat pasti menjadi iuran pasti. Ya. Bayangkan kalau Undang-Undang P2SK tahun 2023 itu tidak terbit. Yang salah satu blessingnya buat kita, berkahnya adalah Dapen boleh punya 2 program. Mengelola 2 program Pak. Ya kan? Berarti bahwa Dapenbun tidak bisa berpartisipasi dalam mengemban amanah yang sejak tahun 76 lalu ya. Iya Pak. Iya kan? Bayangkan PTPN Group tidak lagi punya lembaga yang dulu digadang-gadang dan dibuat untuk mengemban amanah yang sampai hari ini valid. Ya itu saya bilang itu berkah. Sehingga dengan adanya itu PTPN memikirkan bahwa kita ekosistem yang besar loh. Ekosistem kita besar. Dan ekosistem besar itu akan lebih nyaman berada pada pengawasan yang baik juga. Ya, tentu itu teman-teman akan nanya, oh kan banyak Pak lembaga iuran pasti yang lain, DPLK kita bisa ke sana itu kan. Betul Pak. Nah, kenapa harus Dapenbun, kenapa DPPK? Kita bahas bahwa trust itu terbangun tidak hanya melalui proses yang singkat. Trust itu terbangun melalui proses yang panjang dan harus ada action nyata. Misalnya di DPLK teman-teman yang lain tentu memilih DPLK memasukkan. Tapi ingat pengawasannya tidak dilakukan. Pengawasannya melalui laporan. Iya. Betul ya?
reporting Pak. Reporting kan ya. Iya. Kalau itu dikelola sendiri, itu pengawasannya langsung cepat. Karena ingat, dewan pengawasnya, pemberi kerjanya dan pendirinya itu dalam satu ekosistem. Betul. Bahkan pemberi kerja dan peserta menempatkan dewan pengawas di kita. Betul. Nah itu, saya pikir poinnya di sana. Spiritnya kita jaga, pengawasannya lebih baik. Kalau data yang lain itu, saya pikir data kita bisa lihat ya, bahwa Dapen Bun paling enggak dari 2020, 2021, 2022 yieldnya lebih bagus daripada industri DPLK, itu data OJK. Kita bisa panjangkan datanya ya. Tapi kalau kita bicara bahwa ada spirit yang dari zaman tahun 76 sampai sekarang masih valid, bahwa harus menabung, bahwa ada spirit kebersamaan tidak hanya dalam pilihan tapi dalam pengawasan, dan itu diwujud nyatakan langsung dalam bentuk dewan pengawas, bisa dilakukan di Dapen Bun, bahwa ada satu sistem yang lebih spesifik. Apa tuh Pak? Ya, misalnya saja kalau misalnya kita di luar DPLK gitu kan ya. Tentu kalau ada perubahan-perubahan itu akan susah ya, karena DPLK punya sistem sendiri yang mature. Jika ada transformasi terjadi tentunya akan susah kan? Iya. Nah, saya ambil contoh kecil waktu transformasi dari 21 pemberi kerja turun ke 20 menjadi 10 kan ya? Betul. Di 1 Desember tahun 2023. Saya merasa waktu itu dana pensiun itu menjadi ekor dari sebuah transformasi. Karena hasilnya baru terkait ke-SDM baru kita bisa olah di kita kan. Bayangkan kalau itu tidak kita lakukan paralel, belum tentu kita beres sekarang. Itu adalah poin tadi masalah komunikasi, fleksibilitas, dan karena kita dalam satu ekosistem. Ya. Kita bisa melakukan sinkronisasi, kita bisa lakukan apa, dan itu dilakukan sangat cepat. 1 Desember kita lakukan transformasi, kita yang paling di belakang ekornya, tetapi dalam tahun 2024 kita sudah bisa menyelesaikan dan data kita rapi. Nah itu keuntungannya kan ya? Betul Pak. Keuntungannya. Nah itu saya pikir kenapa tagline pasti lanjut ini waktu kita diskusi, mungkin Pak Faisal juga ikut kali ya. Iya Pak. Ini saksi hidup nih pemirsa ya. Iya. Teman-teman pemirsa. Bahwa sejarah kita inilah tagline yang paling cepat diputuskan. Karena spirit tahun 2025 itu sangat jelas di depan mata. Spontan Pak ya? Spontan dengan tarik dari garis belakang tadi Pak. Ya, kita melihat spirit itu ya. Spiritnya di 1976. Ya, dan ternyata valid semua begitu sampai sekarang. Iya. Itu. Pak Edwin ini menarik Pak. Siap. Ya. Izin Pak Edwin. Ya. Tadi Bapak bicara mengenai spiritnya itu berangkat ada 3 hal. Menabung, terus kemudian itu pengawasan, terus kemudian itu juga terjadi dengan yang namanya bergerakan dari manfaat pasti ke iuran pasti gitu ya. Ada satu yang tadi Bapak sempat siapkan, artinya ada satu yang geraknya cepat tapi cermat semua Pak menyikapi ini. Nah, itu tahun 2024 ya. 2024 Pak. Ya. Ini artinya gimana sih Pak implementasinya ini loh Pak gitu loh. Jadi artinya Bapak klik semua. Iya. Kok cepat tapi cermat. Begitu terbit POJK-nya Desember 2024 POJK 35 Januari 2023 itu. POJK. Oh, POJK-nya Desember 2024 ya. Desember 2024 kan terbit tuh Pak. Iya. Gitu loh. Dengan gerak cepat cermat ini implementasinya gimana nih Pak gitu loh. Oh, itu 2024 ya? Iya. 2024. Sedikit bergeser nih Pak karena tinggal landasnya ini untuk 2024 ya? Itu 2024 tuh Pak. Pas bener ya, cepat dan cermat semua. Oke. Diprediksikan bahwa 2024 tuh akhirnya terbit Pak di Desember. Kan sama-sama kita tahu nih Pak, siapa yang bisa menduga terbitnya di 2024 Pak. Kan cermat. Cepat semua mempercayakan. Bisa diprediksi sebenarnya ya, gitu, bisa Pak. diprediksi. Gini. Gimana Pak? Kita ingat Januari 2023 terbit Undang-Undang P2SK. Betul. Ya kan? Di situ kita bilang dalam ulang tahun yang ke-48 berarti ya. 47 waktu itu ya. Betul. Kita bilang kita dapat kado dengan terbitnya undang-undang itu. Iya. Boleh menjalankan 2 program. Makanya sebelum bisa diprediksi, kita katakan bahwa dalam undang-undang itu dikatakan aturan turunannya selambat-lambatnya terbit 2 tahun setelah
diundangkan. Berarti kita bilang bahwa kalau ini sesuai semua, maka paling lambat sebenarnya Januari 2025 ini sudah harus terbit. Oh, I see. Jadi kan bisa terprediksi dong ya semuanya ya. Nah, semua Pak ya. Ya. Nah, bayangkan berarti kan kita bicara tagline gerak cepat kerja cermat itu kan di 2024 kan. 2024. Kita baru transformasi 1 Desember. Iya. Iya kan? Di 2023. 2023. Iya. Transformasi itu kalau di Dapen ya kita pertama itu dulu ingat ya kita kepikiran kenapa nggak sekaligus akhir Desember sih supaya auditnya sekali jalan gitu ya. Kan boleh 2 kali tuh kita melakukan ya. 2 kali Pak. Ya, tapi kita semangat spiritnya waktu itu kan lebih cepat lebih baik kan ya. Betul. Nah, sehingga kita tidak memandang itu sebagai sesuatu hambatan, bahkan kita melakukan gerak cepat tuh, ingat tuh kita 2 kali melakukan perhitungan aktuaris, 2 kali begini kan, sampai laporan keuangan kita. Yang kita pahami juga bahwa perubahan itu tidak serta-merta bisa kita implementasikan karena di Dapen itu ada namanya PDP, peraturan dana pensiun, yang baru boleh kita implementasikan kalau sudah disahkan oleh regulator. Betul Pak. Kalau nggak bisa jalan. Yes. Jadi, bayangkan kita harus memprediksi uncertainty, biasanya ada kelengkapan dokumen kan, tapi kita bersyukur tidak terlalu lama. Seingat saya Juni 24 itu sudah disahkan. Ya. Berarti kan kita menghadapi situasi yang butuh kecermatan sekaligus butuh cepat. Ya sih. Ya kan? Ingat waktu kita 2024 begini, kalau kita ngomong cepat doang, kita bisa cepat. Itu sampai di ujung kita sadari bahwa saya salah langkah nih. Kita akan meluping sebuah pekerjaan. Itu akan jadi lama kan. Ya, makanya kita bilang harus gerak cepat, kerja cermat sehingga tidak ada looping. Kita bersyukur seluruh program itu kita selesaikan di 2024 dari 20 pemberi kerjaan langsung jadi 10. Dan itu kita bisa fase antara secara legal di pemberi kerja sampai kita boleh implementasi yang 6 bulan itu kita bisa lewati dengan baik. Kita bersyukur bahwa data-data kepesertaan kita sudah bisa cepat melakukan perubahan melalui sistem yang terkoneksi dengan pemberi kerja untuk KSDM-an. Ya, kita selesai, ingat ya, waktu itu kita menyelesaikan itu semua kan. Samping itu juga di tempat Pak Faisal kita punya program digitalisasi arsip, ya kan. Terus kemudian setelah itu kita berpikir memang harus ada keberlanjutan untuk iuran pasti. Nah, itu kita mulai dari September kan, mulai dari inisiasi dari pendiri, terus kemudian dibentuk ada beberapa SK gitu kan ya. Dibentuk SK Pak. Nah, bayangkan seluruh aktivitas itu kita lakukan 2024 tanpa tagline gerak cepat kerja cermat. Itu kayaknya kita tidak akan sulit Pak ya. Bisa menyelesaikan dengan baik. 2024 itu. Tentu ya di poin ini saya mengapresiasi terutama dari pemberi kerja, pendiri dan mitra pendiri yang sangat mendukung ya. Saya pikir ini luar biasa dukungannya. Saya mau berterima kasih dan mengapresiasi. Dan tentu teman-teman di Dapen juga sangat-sangat cepat itu ya. Cepat Pak. Cepat untuk masuk gitu ya. Iya. Akhir tahun saya biasa bikinkan note akhir tahun gitu ya. Ada salah satu WA ke saya balasannya nih, saya tahu Bapak tuh sangat cepat berlari gitu kan ya. Mudah-mudahan kami tidak lambat Pak. Gitu ya. Larinya cepat tapi nggak jatuh, itu yang penting Pak. Ya, tapi tentu mereka menyadari speed yang ada. Tapi kita lakukan dengan penuh kegembiraan di tahun 2024 itu luar biasa. Mudah-mudahan saya tidak dibohongi sama teman-teman gitu ya. Bahwa para pembicara teman-teman Dapon ini tidak pernah punya keluhan sedikit pun di tahun 2024 dengan speed yang kita kembangkan. Nah, ini mudah-mudahan mereka nggak membohongi saya. Tapi saya rasanya tidak ada mendengar ada yang oke lah mengeluh capek sedikit gitu ya. Tapi ya sampai terbeban dan menjadi terdemotivasi kayaknya tidak, malah menambah motivasi. Nah, ini tentu pencapaian dan kita juga punya roadmap tahun 2024 yang ya alhamdulillah kita bersyukur meet all the target, semua angka terpenuhi
mungkin saya tidak usah sebut karena belum audit ya, tapi dari unaudit yang saya paparkan di Januari ulang tahun lalu, bahwa angka-angka itu semua meet. Dari sisi biaya kita turun, dari sisi pendapatan kita sedikit naik di atas rencana kerja yang kita tetapkan, dan itu buat bottom line kita bagus, bukan hanya dari sisi angka tapi dari sisi program yang kita kerjakan. Jadi itu yang menarik. Tapi 2025 tidak kalah menarik dengan nanti 2024. Karena goal di pasti lanjut ini sebenarnya kelihatannya kerjaannya berulang-berulang ya, tapi kita punya goal sebenarnya, pengennya tidak terlalu lama nanti ya. Kita berkutat di PDP, di sistem segala macam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi partisipan pertama dari disahkannya Undang-Undang P2SK dan POJK mengenai Dapen boleh punya 2 program. Begitu Pak Faisal. Pak Edwin, ini ada pesan dari sponsor nih Pak. Oke. Boleh sebentar Pak, kopi ini di Diagro nih Pak. Saya dikasih teh kayaknya nih ya, dia tahu. Kopi ada teh ya? Kopi. Ada dari Cafe Diagro Pak. Iya. Kalau main-main ke Plaza Agro, boleh, Pak, nih, Pak. Jangan lupa. Dan sekarang ada juga di Jogja ya, sudah buka. Betul, di Jogja, LPP Pak. Convention, ada Agro Coffee Shop, pasti paten. Pasti paten. Berarti pasti lanjut perkembangannya Pak ya? Pasti lanjut di agronya. Di agronya. Iya. Pak Edwin, jujur Pak, tadi Bapak menyampaikan mengenai sedikit kinerja di tahun 2024 Pak ya. Di satu dengan satu begitu banyak transformasi, pemberi kerja dari tahun 76 itu sebanyak 30, terus kemudian menjadi 22 ya, starting di 1997, kemudian di 2003 di bulan Juni itu pemberi kerja kita menjadi 10. Ini di 2024, walaupun Bapak tadi sedikit, boleh nggak sih Pak satu hal yang unik apa nih Pak pencapaian di 2024 dari sisi beban, pencapaian beban dan pendapatan nih Pak. Ini kan biasa orang lihat di situ nih Pak ya. Biasa loh kalau bicara laba sekian ini sekian KPI biasa, ya, bicara KPI. Biasa. Tapi antara pengendalian beban dengan pencapaian target hasil ini gimana nih Pak korelasinya Pak? Ini satu landasan yang penting nih Bapak tadi saya lihat di 2024. Oh ya, seperti biasanya di awal tahun kan kita punya KPI yang kita harus tanda tangan dan kita evaluasi di akhir tahun gitu ya. Saya sebenarnya ini bukan strategi yang luar biasa juga, tetapi rasa-rasanya lebih ke arah monitoring. Monitoring artinya misalnya dari sisi biaya, misalnya kan ya, kita mencoba melihatnya begini. Saya agak kurang nyaman dengan bahasa hemat. Kalau hemat tuh bukan berarti kita nggak mau keluar duit Pak ya? Mungkin gini, dan saya tidak membiasakan juga hanya bicara cost. Saya selalu bicara cost per benefit. Cost per benefit. Jadi antara bahwa itu bukan masalah efisiensi menurunkan biaya, tetapi bagaimana mencapai sebuah goal dengan biaya yang paling efektif. Iya kan? Misalnya dengan anggaran sebesar X rupiah misalnya, di anggaran ini ternyata harus mencapai 1, 2, 3 poin. Ya kan? Tapi kalau goalnya itu adalah menurunkan X rupiah menjadi 90% dari X, maka saya bilang turunkan aja goalnya menjadi hanya 1 poin. Satu sisi secara biaya turun kan, tapi secara goal mungkin tidak terlaksana programnya kan. Yang coba saya lakukan, kalau dengan biaya X rupiah ini yang tadinya cuma 3 poin tercapai, bisa tercapai 10 poin. Kenapa kita nggak lakukan? Ya kan? Atau kita balik, kalau sama-sama 3 poin, tapi ternyata ini bisa kita hemat menjadi 95% dari biaya, kenapa kita tidak lakukan? Karena poinnya adalah programnya dulu. Jadi jangan melakukan penghematan dengan mencoret programnya, tapi lakukan penghematan, programnya harus tercapai dulu. Hemat, program tercapai. Iya, jadi itu kita bilang efektif, efisien. Nah, mungkin kita
tidak membiasakan, sehingga rasa-rasanya harusnya dari sisi kegiatan tidak ada yang semua terlaksana ya. Tapi kita misalnya menyatu-nyatukan ya, misalnya dalam satu kali perjalanan dinas dibikinlah tadinya cuma 1, kita coba nggak bikin 5 deh acara saya gitu kan ya, sehingga tidak bolak-balik misalnya begitu. Itu tidak mengurangi sosialisasi, tidak mengurangi kunjungan pemberi, tidak mengurangi, dan itu kita lakukan sehingga kalau tapi ini unaudit ya, pemirsa ya, bahwa dari sisi biaya kita kira-kira 3% di bawah anggaran, hampir 4 Pak. Hampir 4. Dari sisi pendapatan investasi kita 4% di atas anggaran. Betul, Pak. Ya, kira-kira seperti itu. Tadi rupanya teknik itu Pak. Betul. Nah, tadi kan saya bicara biaya kan. Iya, betul. Kita bicara misalnya dari pendapatan. Nah, kalau Dapen ini kan pendapatannya nggak ada yang lain kan, hanya investasi kan. Betul. Nah, pendapatan lainnya kecil lah itu. Tapi hampir 100% dari investasi. Nah, kita bersyukur punya tim investasi yang kuat, dan kami terbiasa itu kalau investasi itu dihadiri semua direksi. Dan sudah ada MR. Sudah lama ya kita ya. Jadi misalnya kalau komite langsung jadi rekomendasi karena di situ sudah dilihat unsur resikonya langsung pada rapat yang sama. Kecepatan pengambilan keputusan. Hari itu juga di setelah rapat selesai Pak? Selesai. Nah, langsung dieksekusi. Dan yang kedua, kita terbiasa diskusi dengan membuka data. Iya. Itulah tadi dari portal itu ya Pak ya, semua. Dari portal kita buka data ya, dan tim investasi mencari data berapa tahun, ekonomi biasa, dan kita terbiasa membebaskan pikiran kita kembali ke pikiran-pikiran yang menurut kita wajar dan masuk akal. Ya, wajar dan masuk akal. Dan itu beberapa kali membuat kita bisa. Untuk wajar itu semua dari risetnya Pak. Ya, jadi misalnya ada analis terkenal A misalnya, dia mengatakan bahwa tahun 2024 second semester itu akan menjadi bagus, sehingga kita rekomendasi beli di ini gitu kan ya. Kita tarik itu data 10 tahun ke belakang, termasuk event-event ekonomi, event-event politik yang ada, termasuk dari dalam dan luar negeri. Kita lihat terjadi nggak seperti itu. Ternyata kita bilang kemungkinan ini tidak, justru malah kemungkinan akan sedikit terjadi pembalikan arah, sehingga pada saat puncak-puncaknya kita nggak ikutan beli, kita malah jual. Udah selesai kita Pak ya. Udah selesai dan jual, Pak, ya? Sekarang tinggal beli lagi kan, karena ternyata bagus. Nah, itu agak sedikit kontrarian terhadap beberapa analisa yang ada sebenarnya. Tapi kami di tim komite itu ya memang terbiasa dengan data. Jadi kita lihat sebuah komen, kita analisa datanya, dan kita coba challenge dengan argumen-argumen yang logis. Nah, itu menarik, dan itu hasilnya kan itu pendapatannya bisa naik 4% di atas RKA. Masya Allah. Pak Edwin, ini pencapaian yang luar biasa Pak. Mungkin Bapak ngopi dulu Pak sedikit. Iya, atau ngeteh dulu. Ngeteh dulu ya sedikit ya. Masih ada beberapa lagi izin Pak Edwin. Ini tehnya sih harus begini ya, dari Liagro gitu ya. Liagro sekali lagi nih. Ini untuk sahabat pemirsa nih, sahabat Dapen. Hari ini banyak pelajaran yang kita dapat. Pak Edwin, izin Pak, ada beberapa lagi Pak. Tadi Bapak menyampaikan dari tahun 1976 sampai dengan sekarang semuanya mengenai konsep menabung itu jalan gitu loh Pak. Digital sudah siap gitu loh, dan yang paling terakhir ini tadi saya lihat artinya ada pergerakan mengenai dari industri PPIP ke PPMP. Berarti ini ada cahaya baru Pak ya, kalau saya lihat ini. Bapak melihatnya gimana sih Pak? Tadi saya tangkap Bapak mengenai iuran pasti gitu loh Pak ya. Kira-kira di tahun 2025 target tadi yang Bapak canangkan mengenai pasti lanjut dengan iuran pasti, ini gimana nih Pak? Untuk tadi artinya kan membuka nih konsep menabung ada nih, untuk di Dapen ada nih gitu. Walaupun dia udah bergerak gitu. Nah ini gimana nih Pak? Apakah ada manfaat di PPIP atau apa gitu Pak? Bisa berbagi kita nih Pak buat pemirsa nih Pak hari ini Pak, buat sahabat Dapen. Ya, kalau saya pikir manfaat PPIP dan PPMP itu sangat teknis literatur ya, sehingga mungkin dibahas ya kecil lah. Kalau manfaat pasti itu ya berarti manfaat yang pasti, kalau iuran pasti itu adalah iuran yang pasti kan. Saya kira kita tidak usah terlalu detail melihat bahwa memang dalam roadmap OJK yang saya sampaikan di awal tadi, poin ketiganya kan adalah
tren pergeseran dari manfaat pasti ke iuran pasti. Nah, itu yang kita lihat. Dapen sudah membentuk. Regulasinya mendukung. Sudah terbit. Nah, stakeholdernya mendukung, itu yang satu. Saya surprise karena biasanya kan kami ke pendiri gitu ya, bertiga direksi awal tahun mengupdate sebelum ulang tahun kan. Betul. Hasilnya begini Pak, tapi masih in-house, belum audited karena kita masih menghitung internal gitu kan ya. Betul. Dan kita akan programnya begini tahun 2025. Kami langsung secara spontan diminta oleh pendiri Pak Dirut Holding untuk menjadi narasumber paparan mengenai program iuran pasti di red-nya BOD PTPN Group dan semua BOD hadir. Oh, saya waktu itu kaget dan sempat, Pak ini beneran Pak ini seperti ini kan? Karena ini kan red. Iya, red. Nah, iya, dan ini kita bicara masalah lain. Dirut Holding bilang nggak apa-apa Pak, itu satu-satunya event jarang bisa ngumpulin semua direksi. Iya, lengkap Pak ya. Iya kan? Iya. Bapak sebentar aja. Cuman ini saya jadi ya oke gitu ya, saya jadi semangat gara-gara ternyata sekuat itu dukungan dari holding, dari pendiri kan. Sehingga walaupun sempit, bahkan saya cuman harusnya dikasih setengah jam, tapi karena kita mulainya terlambat, saya cuman pepetin jadi 15 menit karena saya tahu sebenarnya event itu fokusnya sebenarnya ke PTPN internal ya, gitu ya. Sehingga saya hanya menyampaikan beberapa poin penting, tapi saya merasa senang dan bahagia bahwa itu tersampaikan ke seluruh BOD dari holding dan subholding. Nah, itu momennya itu langka sekali Pak Faisal ya. Kita punya waktu ketemu, dan itu di situ saya sampaikan bahwa so far timeline kita masih meet all the target-target mingguan yang kita capai, dan kita izin bahwa ada beberapa kebijakan yang sifatnya strategis yang diputuskan oleh pemberi kerja. Dan kita bilang bahwa tim counterpart dari pendiri dan dari Dapen sudah bekerja dan akan selesai kemungkinan di perubahan PDP-nya itu di akhir Februari 2025 ini, dan kita akan kosongkan apa yang menjadi poin-poin strategis yang harus diputuskan, dan kita minta izin untuk ketemu lagi di pertengahan Maret Pak. Dan kita merasa kalau semua nanti on schedule, maka secara dokumentasi kita akan mengajukan izin itu di paling lambat akhir April tahun 2025. Tentu kenapa gak targetnya disahkan gitu kan ya? Iya Pak. Kenapa nggak disahkan Pak? Nah itu kita bilang bahwa kita sadar bahwa tren ini kan adalah tren yang berubah cepat. Ingat, tahun 92 undang-undang baru dirubah lagi tahun 2023. Dan itu dimasukkan kan ya? Iya. Tentu bukan hanya kita selaku yang melaksanakan, mungkin regulatornya pun mencari bentuk juga kan? Iya. Sehingga tentu akan ada saling melengkapi, saling diskusi, dan semuanya itu menurut saya baik. Artinya berpikir bagaimana undang-undang ini yang turun ke dalam POJK bisa terlaksana dengan baik. Dan nanti pelaksananya tidak menimbulkan terlalu banyak masalah di sana sini ya, masalah administrasi, masalah pencatatan, masalah pembukuan, masalah investasi, dan selanjutnya gitu. Sehingga kita sebenarnya menargetkan bahwa uploadnya dulu lah selesai April. Oh sih. Jadi yang penting udah masuk dulu Pak nih. Ya, harapannya kan kita tahu bahwa yang akan dikaji adalah pemisahan pencatatan dan teknologi informasi, sistem kan ya. Iya. Dan kita tahu ini memang agak lama. Tapi kita mulai berjalan, harapannya memang tidak balik tahun ya. Mudah-mudahan dalam proses nanti ada assessment, ada audit, ada tinjauan, dan ada kelengkapan dokumen secara administrasi. Mudah-mudahan itu bisa kita lengkapi berjalan kalau ada kelengkapan lanjutannya, dan itu kita berharap selesai. Tapi karena memang begitu kita masuk ke OJK, tentu saja kan yang terlibat bukan hanya pendiri dan Dapen ya, dan mitra pendiri kan, sudah ke ranah regulasi. Betul, regulator Pak. Ya, sehingga kami tidak bisa menargetkan yang bukan
call-nya di kita semua dong, ya kan? Itu to be Call fair. udah nggak didapat Ya, lagi, Pak, ya. to be fair kita harus menilai bahwa kalau sudah ada pandangan lain, tentu saja mereka mungkin punya view lain yang harus kita lengkapi dan kita akan berjalan. Mungkin menurut kita lengkap, tapi menurut pandangan regulator belum lengkap. Ada yang mesti dipenuhi lagi. Kita harus penuhi lagi. Nah, ini kita harapkan prosesnya. Makanya kita bilang target kita itu bukan disahkan, tetapi kita mengupload di April. Wah. Ya, dan timnya sudah terbentuk. Kita akan terus lihat per hari ini tanggal 21 Januari kita lihat bahwa progresnya masih sesuai dengan timeline. Sedikit lebih cepat makan. Sedikit lebih cepat. Berarti masih dibawa nih Pak Gerak Cepat Kerja Cermat. Masih dibawa. Ya, kemarin tim yang atau ada yang dari tahun 2020 Pak digital terus dibawa. Kan itu kan sebenarnya semangat kan. Pak, semangat itu kan tidak ya? berganti, saling menambah kan, dari mulai semangat digital, semangat budaya kerja agile, semangat kita bisa, semangat kebersamaan. Itu bukan tagline yang tidak dibawa kan, tapi adalah tagline yang terus berjalan dan dilengkapi. Itu Bapak udah seperti seorang sastrawan, Pak. Nggak sengaja. Kekuatan alam berarti Pak ya. Pak Edwin, satu lagi Pak, masih ada dua dikit izin lagi Pak. Siap Pak ya. Jadi kan gini Pak, tadi Bapak spiritnya panjang, semuanya dibawa. Ini kalau merefer pidato Bapak di acara HUT ya. Jadi Dapenbun ini seperti bagi Bapak ya mungkin rumah Pak. Mungkin rumah yang kedua gitu ya. Semuanya dibawa, spiritnya dibawa gitu loh. Kesiapannya, geraknya harus cepat gitu loh. Berkelanjutan gitu loh. Ini apa nih Pak menurut Bapak nih? Kan Bapak sempat kemarin bilang home dan house. Ya. Itu nggak mungkin Pak kalau nggak berangkat dari tahun 76 tuh Pak. Apa Bapak emang? Maka saya bilang nih antara ya kalau orang yang bilang ya filosofinya panjang gitu Pak. Kombinasi dengan semua budaya, kesiapan melihat transformasi. Kira-kira Bapak ngelihatnya apa antara home dan house? Ini ya tentunya saya selalu bilang nih apa ya, pemerintah ini semesta mendukung ya, saya bilang gitu ya. Iya Pak. Semuanya berawal dari ketidaksengajaan. Saya rasa bahwa kita biasa melaksanakan syukuran akhir tahun, makan bersama internal, dan dalam satu sesi saya mendengar gitu ya, ada perbedaan antara Kronos dan Horus kalau saya nggak salah ya, bahasa Yunani itu ya. Bahasa Yunani. Ya, bahwa Kronos itu sama-sama artinya waktu. Tapi kalau Kronos itu adalah waktu yang kuantitatif. Jam 1, jam 2, detik pertama sampai ke detik ke-60, menit pertama sampai ke menit ke-60, jam pertama sampai jam ke-12, atau tanggal 1 sampai tanggal 31, tanggal 28 atau tanggal 30. Mereka menghitung itu. Sehingga sangat teknis besok gitu kan ya. Kalau kita ngomong Kairos apa Chorus saya lupa itu ya. Itu melihat waktu sebagai momen. Itu sebagai momen. Ya, sebagai kualitas. Jadi bukan perjalanan Pak ya. Ya, bukan. Kalau Kronos dewanya adalah dewa waktu. Kalau Chorus atau Kairos dewanya adalah dewa kebijaksanaan. Ya. Kita mau melihat waktu sebagai teng hidup, atau kita melihat waktu sebagai kualitas kesempatan yang kita harus isi dengan kebijaksanaan. Ya kan? Itu saya mau mencoba melihat. Terus kemudian kita bicara, saya cuma pikir, kok kita coba lihat bedanya house sama home deh. Ya kan? Ternyata sama, house itu mengarah ke sebentuk bangunan fisik. Bangunan fisik. House Pak. House. Kalau home itu adalah bangunan sebagai rasa ya, sebagai rasa. Sebagai apa ya, kenyamanan. Bangunan itu bukan hanya lantai dan gedungnya dicat, lantainya pakai marmer, pakai apa, tapi bangunan itu lebih dinilai bahwa saya nyaman gak di situ, saya betah tidur, berapa jam saya tidur di dalam, ya kan? Apakah saya merasa rumah itu bisa membuat saya tenang, ya kan? Nah itu bedanya. Nah pada saya cek ada nggak contoh kalimatnya gitu, ternyata ada satu kalimat yang bagus, intinya adalah home
is where heart is ya. Ya, jadi artinya adalah rumah adalah tempat hati kita berada. Luar biasa, sahabat pemirsa, sahabat Dapen. Rumah adalah tempat hati kita. Nah, itu yang saya ingin semangat, bukan hanya ke Dapen, tapi kalau saat kita berpikir, pada saat kita bekerja, itu sebaiknya kita memberikan hati kita dan bukan memberikan, ya ini grade yang sekarang, saya kerja 5 jam saya dapat apa gitu kan ya. Iya. Tapi saya kerja 5 jam, saya bisa berbuat apa? Apa yang saya pikirkan tentang yang baik? Berpikir baik aja itu susah saat ini ya. Jadi artinya pada saat kita bekerja, berikanlah hati kita ke dalam pekerjaan itu, dan mudah-mudahan ini pengalaman kita dengan tadi tagline tadi ya. Pada saat kita memikirkan ke depan dan menaruh hati kita di sana, kita tahu ke depan ini kira-kira tantangannya seperti apa, dan kita bawa spirit supaya tantangan ini bisa kita tangani dengan baik atau kita hadapi dengan baik. Nah, spirit pasti lanjut di tahun 2025 itu berkaca kepada tantangan yang kita mungkin hadapi, dan kalau kita memberikan hati kita, mudah-mudahan kita tidak hanya bekerja sebagai Kronos, tapi sebagai Kairos atau Krorus, saya lupa itu ya. Terus kemudian kita tidak berpikir itu adalah bangunan, house, tapi kita berpikir menjadi home, di mana kita datang ke kantor, kita bisa bahagia gitu kan. Jangan datang ke kantor hanya mikirin kita pulang jam berapa gitu kan. Tapi ternyata nggak perlu juga. Ternyata kita bisa pulang on time tanpa memikirkan. Bayangkan kalau kita datang ke kantor pagi jam 8 terus mikirin pulang jam berapa. Ya kan? Ya, aku bayang deh tuh, Pak. Mungkin kebayang nggak gini kalau ini ada jam detik gitu ya. Coba kita plototin aja jam kita yang detik gitu ya. Detik tek 60, 1 menit, 2 menit gitu kan. Lama nggak? Lama, Pak. Nah, tapi kalau kita ngomongnya sampai 1 jam nih, nggak terasa kan? Iya sih, Pak. Itu pada saat waktu kita pandang sebagai kualitas, kita bisa berdiskusi, bisa ngobrol, atau waktu kita hanya pandang jam kita aja, detiknya bergerak. Iya. Sederhana ya, Sederhana, Pak. Sederhana ya. Coba plototin jam tangan kita, lihat detiknya itu. Lama nggak kerasa? Lama, Pak. Tapi kalau kita sambil ngobrol, sambil ngopi, mikirin Dapen ini bagusnya bagaimana, kita kerja apa, hampir 1 jam sebentar kita ngomongkan ya. Perasaan sih belum lama, Pak. Nah itu beda ya. Belum lama. Ya, sahabat pemirsa ya, teman-teman semua ya. Pak Edwin, satu lagi, Pak. Itu tadi bicara rumah adalah hati. Ini satu hal yang luar biasa, Pak, gitu loh. Artinya tadi Bapak bicara tantangan 2025. Ini yang terakhir, Pak, satu lagi nanti. Kira-kira dengan tadi Bapak punya bukan inspirasi ya, artinya kita bekerja dengan hati kita ada di mana, ada di rumah. Datang ke kantor ya hati kita di situ, cerah-cerah aja gitu, kan ya, cerah-cerah saja gitu. Pekerjaan banyak ya hati kita di situ diselesaikan, sistemnya semua mendukung. Bapak kira-kira dengan tadi bekerja dengan hati kita ada di rumah, kantor kita adalah rumah kita, ini harapan di 2025, Pak, dengan PPP tadi, kira-kira harapan dan resolusinya apa, Pak? Jadi yang terakhir, kita Pak, kuantitatifkan aja gitu ya, kalau gitu ya. Tentu sebenarnya kita punya target-target yang nanti mudah-mudahan kita sudah sepakati, dan kita nanti dalam raker kita akan tanda tangani sebagai komitmen bersama. Ya, sehingga harapannya tentu semua melakukan best effort dengan hati, memenuhi target-target kuantitatif itu. Tadi harapan saya, walaupun itu nanti call-nya tidak hanya di mitra pendiri maupun Dapen ya, kita akan tetap mengerjakan part kita. Tentu ada harapan lain, mudah-mudahan pengesahan PDP terkait iuran pasti ini gak balik tahun lah. Insya Allah. Nah, tetap di 2025 itu adalah harapan kita. Berarti sebenarnya. Harapannya, Pak, ya, harapannya. Berarti harapan runningnya juga, Pak, 2025? Ya, kalau sudah disahkan otomatis kan jalan ya. Persiapan mungkin semua, Pak, jalan dengan beberapa peserta dulu ya, tapi nggak apa-apa. Tapi embrionya sudah lahir gitu ya. Sudah embrionya sudah ada. Terus kemudian kita masih punya beberapa target sesuai roadmap. Kita masih punya beberapa program kerja unggulan. Misalnya saja kita akan terus kerja di digital, poinnya di bidangnya Pak Faisal juga kan. Iya, Pak. Terus kemudian kita akan punya
terus berusaha membuat sistem autentikasi kita lebih mudah sekaligus lebih valid. Dengan autentikasi 2 kali 1 tahun. Ini kita target kuantitatif ya. Iya. Tapi sebenarnya di atas itu target kualitatifnya adalah itu semua kita kerjakan tanpa beban. Tanpa beban. Itulah hati tadi Pak ya. Pada saat kita memberikan hati kita masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan itu tidak ada beban gitu ya. Itu harapan kualitatifnya sehingga nanti di akhir tahun nggak ada yang cemberut sama saya gitu ya. Teman-teman ada yang merasa nggak Pak Edwin cemberut itu? Saya sih nggak pernah Bapak cemberut sih Pak. Hampir semua teman-teman humble gitu. Oke, Pak Edwin, satu lagi Pak, kira-kira untuk closing statement untuk sahabat Dapen-Bun dan juga untuk pemirsa Pak, closing statement dari Bapak. Oke. Baik, teman-teman Dapen, tahun 2024 kita sudah lewati dan kita bersyukur karena tidak hanya target angka, tapi target yang sifatnya kualitas dari program kerja kita bisa penuhi. Tahun 2025 punya keunikan, punya tantangannya sendiri, tetap kita semangat, kita berikan hati kita, dan tentu saja kita masih berharap bahwa dukungan yang diberikan itu luar biasa oleh stakeholder dari pendiri, mitra pendiri. Kita masih terus berharap dukungan itu di tahun 2025. Dan tentunya kita berharap bahwa tidak ada kondisi-kondisi yang sifatnya ekstrim, extraordinary yang membuat nanti program kerja kita harus kita revisi. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa lebih baik lagi di tahun 2025 ini, bisa achieve seluruh target kita. Dan tentu tadi poinnya pertama adalah semua itu kita kerjakan tanpa beban. Tanpa beban. Thank you. Baik, sahabat pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Edwin Sinaga, Direktur Utama dari Dana Pensiun Perhimpunan. Pak Edwin, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam buat kita warahmatullahi wabarakatuh. semua. Sahabat pemirsa, sampai jumpa lagi.